mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua Universitas Muhammadiyah Makassar. Kebetulan Bapak kami diberikan tugas wawancara dengan Anhalas mengenai tugas kami tentang mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah. Adapun beberapa permasalahan yang saya temukan dan saya memerlukan tanggapan dan masukan dari Bapak. Yang pertama, apakah sekolah binaan Bapak semua gurunya sudah menggunakan model-model pembelajaran inovatif? Ya, kalau tentang model pembelajaran itu kan bukan hal baru. Ya, jadi 100% sudah menggunakan. Walaupun model pembelajaran yang pakai itu kan berdasarkan perhitungan di kelas masing-masing. Jadi kalau secara umum sudah sih. Dan alhamdulillah di sekolah binaan saya itu ya semua guru mengikuti perkembangan yang itu, walaupun masih ada beberapa yang mau dikembangkan atau penguatan lah seperti itu. Ya, tapi kalau pemahaman sudah tersentuh. Ya, dalam implementasinya dia kan kadang masih ya menggunakan yang simpel-simpel saja. Makanya itu di semua sekolah itu harus selalu ada penguatan tentang bagaimana pengembangan pembelajaran. Maka memang itu tugas kami sebagai pengawas itu tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa itu sekarang di era global ini ya kita wajib melaksanakan itu. Kapan tidak kita tertinggal ya dari rekan-rekan yang lain, apalagi kalau yang masih usia muda. Tidak ada alasan. Sebenarnya dalam kategori guru itu tidak ada istilah muda, tidak ada istilah honor, PNS. Begitu masuk berkecimpung wajib melaksanakan metode atau model yang sesuai dengan cara membedakan. Artinya kita berikan apa maunya siswa. Ya, apa maunya, artinya kan ya sebelum kita mengajar kita sudah ada namanya tes diagnostik. Ya, siapa yang suka audio, visual, ya, dan setelah kita tahu seperti itu, kita lihat situasi. Nah, walaupun anak banyak suka tapi kurang yang memiliki. Pak, terima kasih banyak atas tanggapannya dan masukannya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah Pak, ini mengenai tugas saya di PPG. Kebetulan disuruh untuk wawancara pakar. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak. Kalau boleh tahu Bapak nama atas nama siapa? Dahlan, Pak Dahlan. What's the basic concept of innovative learning? Innovative learning for the student and not for the teacher, right? Both teacher and students. Okay, how to make a good concept of learning, right? According to me, there are some considerations that the students has to consider, such as the first one is motivation. The motivation become a problem for many students in Indonesia, because whenever they come with the poor motivation, I think that they sometimes they meet the unsuccessful thing.
How about project based learning, sir? Project-based learning. Yes. I never give the project one, but my consideration in developing the student skill is how to give them motivation. I always to inspire them to learn. That's the point. Okay, not based on the task based or project based. I think project that you mean is almost same with the task based project. Okay, right. Jadi itu anunya itu barangkali kita mau maksimalkan give the project to the student, and then you hope that the student can improve from the project itself, right? Because in my mind, I never give the project itself. Only focus to the motivation, to the methodology, how to teach well them, right? That's the point. How to improve the test, how the test make inspire them to learn. That's the point. Oh, yes. Thank you, sir. One, Yes, sir. according to me, okay. Kalau menurut saya itu proyek bagus. Dikasih proyek lagi, no, dia dulu kontes saya mau dikasih proyek. Kalau anak-anak malas dikasih proyek, nggak bisa. Jadi kita harus terstruktur dulu bagaimana ya memberikan nanti kemampuannya baru dikasih proyek. Take and see. You have to look at the situation of the class. If you want to give the project, I mean, you have to consider the student itself. Okay? Right. Enough, sir. Yeah. I think it's enough. Thank Yeah, you, sir. sudah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Baiklah, sehubungan dengan tugas PPG yang saya laksanakan, ini saya mengidentifikasi beberapa masalah dan saya memerlukan tanggapan atau masukan dari Ibu mengenai identifikasi yang saya temukan tersebut. Yang pertama, Ibu, identifikasi masalah yang pertama yang saya temukan adalah beberapa peserta didik ternyata tidak mampu membaca teks dalam bahasa Inggris, misalnya tes deskriptif. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan permasalahan tersebut? Oke, terima kasih. Dalam hal membaca tes deskriptif atau membaca teks apa saja dalam bahasa Inggris, memang peserta didik mengalami kendala, terutama dalam hal cara baca. Dalam hal itu, sehingga mereka merasa malu ketika diminta untuk membaca teks. Atas dasar itulah sehingga peserta didik ketika diminta hampir setiap peserta didik merasa enggan untuk membaca. Oke. Jadi mereka malu, Ibu. Iya, malu. Karena menurut mereka bahasa Inggris tidak sama tulisan dengan bacaan. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian yang kedua mengenai motivasi belajar. Ya. Motivasi belajar peserta didik yang saya lihat di sekolah kita ternyata masih rendah juga, Ibu. Khususnya di mata pelajaran bahasa Inggris. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan sampai demikian? Iya, betul. Motivasinya siswa dalam hal belajar bahasa Inggris memang agak kurang, karena menurut mereka pelajaran bahasa Inggris itu hanya tertentu bagi orang-orang tertentu saja. Kemudian dia menganggap bahwa bahasa Inggris itu susah, sehingga mereka enggan untuk mengetahui dan menganggap bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang tidak menyenangkan bagi mereka. Kemudian yang kedua, kurangnya kosakata peserta didik. Vocabulary. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung. Saya kira itu ya, sehingga motivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris kurang Sarana. Iya, kurang sarana.
terima kasih Ibu atas masukan atau tanggapan yang diberikan atas identifikasi masalah yang saya hadapi. Baiklah Ibu, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, sehubungan dengan tugas PPG yang saya laksanakan, dan kami disuruh wawancara dengan teman, itu teman guru. Silakan. Dari ini saya mengidentifikasi beberapa masalah yang saya temukan di sekolah ini, Bu. Ya. Dan saya memerlukan tanggapan atau masukan dari Ibu mengenai identifikasi yang saya temukan ini. Yang pertama Ibu, yang saya temukan adalah ternyata sebagian besar, anggaplah sekitar 90% siswa yang bermasalah di sekolah ini adalah ternyata mereka yang tinggal sama wali, khususnya neneknya. Kira-kira bagaimana menurut Ibu, apa yang menyebabkan kenapa sampai seperti itu? Ya, terima kasih Ibu atas kepercayaannya telah menjadikan saya salah satu responden. Pada kesempatan ini memang umumnya yang terjadi pola asuh yang diberikan oleh kakek nenek atau wali siswa itu sebagian besar menjadikan siswa tidak optimal dalam hal melaksanakan tugas baik di sekolah maupun di rumah, sehingga peran serta orang tua baik itu atau kakek nenek atau wali itu sangat kami harapkan bagaimana mereka bisa mendidik dan bisa membantu perkembangan pendidikan di sekolah kita agar lebih baik. Kemudian anak-anak yang tinggal sama nenek kakek atau wali selain orang tuanya itu memang berdampak psikologis terhadap anak yang tinggal sama orang tua. Disebabkan karena anak cenderung mengalami masalah perilaku karena anak yang tinggal sama wali atau kakek nenek itu terlalu dimanjakan dengan berbagai macam kondisi hari ini, seperti mungkin dibiarkan saja main gadget, ya, dibiarkan saja tanpa mengerjakan tugas, sehingga menghalangi juga komunikasi kakek dengan guru yang ada di sekolah. Itu antara lain pertama. Kemudian memberi terlalu banyak memberikan, kalau tinggal sama kakek nenek atau walinya itu sebagian besar siswa terlalu banyak memberikan pelayanan yang terlalu bebas, semaunya saja. Siswa kurang disiplin, sehingga terkadang karakter anak-anak itu terbawa-bawa karena dari rumah sudah terbiasa tidak mengerjakan tugas, kemudian semuanya saja tanpa tepat waktu ke sekolah. Kami juga kadang guru mengundang atau meminta izin kepada wali atau kakek nenek yang anak-anak tinggal itu terkadang sebagian besar tidak sempat untuk datang berkomunikasi tentang masalah pribadi anak yang terjadi di sekolah. Itu yang membuat sehingga terkadang juga perilaku anak terkadang perilaku anak itu karena faktor dan kurang termotivasi, kurang dorongan dari kakek ini atau wali yang mereka tinggal di rumah, sehingga kami di sekolah berdampak pada mungkin nilainya akan menurun dan karakternya terutama kurang bagus dibanding anak-anak yang memang tinggal sama orang tua mereka. Kemudian anak juga cenderung mengalami masalah perilaku tadi itu, sepertinya mungkin malas, bosan, ya, itu antara lain. Kejenuhan itu ada karena mungkin tanpa orang tua, seolah-olah bahwa cuma kakek nenek yang memberikan saya perintah, kemudian kasih sayangnya lebih dari apa yang orang tua selama ini berikan, itu antara lain. Kemudian yang kedua, terkadang
anak juga kurang terdorong aktivitas fisik. Di sekolah kita ini kan alhamdulillah. Kemudian yang kedua Ibu, ada hubungannya tadi dengan membangun komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Tadi sempat sedikit dibahas tadi. Kira-kira untuk meningkatkan, bagaimana menurut Ibu, apakah orang tua atau wali murid selama ini ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran anaknya di sekolah? Baik Ibu, sebagaimana yang telah kami lakukan di sekolah kita ini, bahwa peran serta orang tua itu kakek nenek atau wali itu sebagian kecil saja terpenuhi. Apa sebab? Mungkin karena mereka belum maksudnya komunikasi dengan pihak sekolah belum terpelihara dengan baik, sehingga mereka tidak ikut langsung atau memberikan Peserta didik misalnya yang bermasalah, ya. kemudian diundang orang tuanya, apakah ini orang tua siswa tersebut berperan aktif, anggap misalnya hadir di sekolah atau bagaimana? Apakah itu cuma sebagian besar atau sebagian kecil? Ya, begini Bu, pengalaman kami di sekolah kita ini, bila mana kita mengundang atau ingin berkomunikasi langsung terhadap orang tua atau wali, itu sebagian kecil saja yang datang. Apa sebab? Sebagian besar orang tua atau wali siswa kita di sini adalah mereka pekerja, ya. Mereka sebagian besar pekerja yang pergi pagi pulang sore, sehingga terkadang komunikasi itu sementara terputus antara kami dengan orang tua yang ada di rumah, yang membuat terkadang anak-anak cuma pihak sekolah yang bisa memberikan dorongan atau motivasi, sementara orang tua karena kami tidak bisa berkomunikasi dengan alasan tadi itu, mereka adalah pekerja, sebagian besar pekerja, apalagi hidup sama kakek nenek, itu yang terkadang tidak terpenuhi sebagian. Oh, terima kasih Bu atas waktunya. Saya kira cukup untuk pertanyaan saya untuk hari ini. Ya, terima kasih kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kebetulan saya ada tugas dari PPJ untuk wawancara dengan Bapak mengenai beberapa permasalahan yang saya temukan di sekolah Bapak. Saya memerlukan tanggapan dan masukan dari Bapak, bagaimana menurut Bapak tentang permasalahan yang saya temukan ini. Yang pertama Pak, kira-kira apa penyebabnya sehingga kemampuan literasi siswa dalam menjawab soal-soal HOTS itu kurang atau rendah? Atau bagaimana menurut Bapak, apakah di sekolah itu sudah kemampuan literasinya siswa sudah bagus atau bagaimana Pak? Begini, soalnya guru banyak berusaha untuk masuk literasi dulu, hanya biasa keadaan siswa biasanya kurang siap, apalagi kalau sudah masuk di soal-soal apa namanya HOTS, pembelajaran HOTS, itu berpikir tingkat tinggi. Kayaknya siswa belum mampu diarahkan untuk terjun ke sana umum. Nah, kalau hanya pribadi 1-2 orang sampai 10 bisa, tapi yang lain utamanya dari daerah-daerah yang jauh dari sekolah itu masih banyak belum sanggup berpikir tingkat tinggi. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai seperti itu Pak? Kenapa masih sepertinya berpikiran lots begitu? Kurangnya siswa gairah untuk membaca buku. Oh, Ya, gitu. gairah untuk apa namanya? Kesadaran untuk membaca buku itu sangat kurang. Nggak tahu apa anunya,
Ini anak-anak itu selalu banyak main, sedangkan disuruh membaca, dia nukan kembali pada baca, dia itu kurang paham apa dia baca. Jadi untuk kita ide seperti teman-teman lain masih mempelajari ya, mengacu untuk selalu naik ke level yang tinggi, artinya berusaha terus ya. Kemudian yang pertanyaan kedua Pak, mengenai pembelajaran inovatif. Kira-kira menurut Bapak apakah teman-teman guru di sekolah itu sudah mengoptimalkan model-model pembelajaran inovatif atau bagaimana menurut Bapak? Inovasi berarti adanya ide-ide baru. Iya, Iya. semacam Tapi model pembelajaran inquiry, kooperatif, artinya problem based learning. kalau inovatif sebenarnya sudah ada yang selalu ingin seperti itu. Ya, terkadang kita terbentur oleh situasi, keadaan. Yang terbentur itu misalnya masalah listrik. Siswa itu selalu maunya ada yang melihat. Kalau ada lihat di situ itu muncul keinginan untuk mengetahui apa itu. Di situ juga lah karena kita guru, ya guru hanya mengandalkan saja keadaan sehari-hari yang dilakukan karena Tidak ada inovasi. kurang inovasi, tidak ada pendukung yang sarana pendukung yang besar seperti listrik di lingkungan sekolah. Ini seharusnya dianu oleh sekolah. Ya, per kelas begitu. Jadi ada mungkin kelas listriknya ada, yang lain tidak ada. Ya. Jadi untuk berinovasi guru terkendala dengan itu, mau bikin pembelajaran bagus terkendala dengan listrik, tidak bisa memberikan semacam media yang bagus. Itu saja media-media selalunya saya disimpan di depan, sudah beberapa tahun masih terus dipakai. Seharusnya sudah ada yang baru, yang terbaru, yang terkini lah. Ya. Pertanyaan yang ketiga Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Tentang pembelajaran inovatif, teknologi inovatif. Kira-kira teman-teman di sekolah sudah mengaplikasikan atau beberapa yang sudah mengaplikasikan bagaimana? Penggunaan teknologi inovatif. Ya. Masalah teknologi inovatif, kalau saya di sekolah hanya sebatas kemauan ada untuk itu, tapi pelaksanaannya dalam pembelajaran sehari-hari agak susah dilakukan oleh semua guru. Apalagi banyak guru mengajar yang bukan bukan berdasarkan basic ilmu pengetahuannya. Ya, jadi bagaimana bagus memberikan inovasi kalau mengajar tidak sesuai dengan basicnya. Ya, tentunya dia guru harus betul-betul harus menggali itu. Kalau bukan basicnya kan terbatas juga bagaimana caranya menggali. Ya. Kalau kita penggunaan kayak aplikasi pembelajaran begitu Pak, bagaimana? Aplikasi itu harus ada ada di program. Karena kesulitannya. Terima kasih banyak Bapak atas masukan dan tanggapannya. Saya kira sudah cukup. Terima kasih atas waktu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.